Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada hari ini kalian memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, selamat mendengar dan menyimak pembelajaran dari Ibu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan peta kepadatan penduduk Indonesia dengan tepat. Melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Dan melalui pengamatan gambar sila, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini ya. Anak-anak, kedua gambar ini merupakan gambar peta Indonesia. Tapi, apa yang membedakan kedua peta tersebut? Adakah yang tahu? Nah, untuk peta yang pertama itu merupakan peta umum. Yang kedua adalah gambar peta khusus. Anak-anak, Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan daerah tersebut. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan lain-lain. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Coba kalian amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pada Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Minangkabau, suku Batak, dan suku Melayu. Sedangkan pada Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Baduy. Selanjutnya pada Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung. Nah, pada Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, suku Minahasa. Pada Pulau Nusa Tenggara terdapat suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Sedangkan pada Pulau Maluku terdapat suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Nah, pada Pulau Bali terdapat suku Bali. Sedangkan pada Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani,
dan suku Arfak. Nah, anak-anak, tadi itu merupakan beberapa suku yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang coba perhatikan beberapa gambar baju adat yang ada di negara Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah pulau apakah ini? Ya, yang pertama Pulau Jawa. Bisa lihat baju adatnya. Kemudian pulau yang kedua yaitu Pulau Sumatera. Baju adatnya seperti ini. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Keempat, Pulau Sulawesi. Kelima, ada Pulau Papua. Keenam, Pulau Nusa Tenggara. Ketujuh, Pulau Maluku. Dan yang terakhir adalah Pulau Bali. Nah, tadi itu merupakan beberapa contoh baju adat dari setiap pulau di Indonesia. Nah, masih banyak lagi baju-baju adat karena setiap daerah mempunyai baju adat yang berbeda-beda. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Pada saat ini di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman di Indonesia tidak dapat membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, mencontek. Kedua, berkelahi. Ketiga, memilih teman hanya yang kaya saja. Keempat, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera. Dan keenam, mengejek teman. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah. Pertama, membantah orang tua. Kedua, berkelahi dengan kakak atau adik. Tiga, tidak melaksanakan ibadah. Keempat, bermalas-malasan. Kelima, berbohong. Dan yang keenam, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lainnya. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama, tidak mau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Kedua, mencuri. Ketiga, melakukan kekerasan. Keempat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Kelima, tidak mau melakukan kerja bakti. Dan yang keenam, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, selama pandemi ini kalian harus tetap semangat belajar meskipun kalian harus belajar online dari rumah. Dan jangan lupa, kalian harus tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya ya anak-anak.